Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal mulkulillah wal izzatulillah wal quwwatu wal qudratulillah wal hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma rabbil alamin. Surat Al-Baqarah ayat 186. Allah SWT berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya ini qarib, saya ini kata Allah dekat. Saya akan mengabulkan doa siapa saja yang berdoa ketika dia berdoa. Apabila dia berdoa, saya pasti akan kabulkan. Maka hendaklah dia istijabah kepadaku, dan hendaklah dia yakin dengan penuh keimanan. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang membahas tentang Ramadan, dan baru 1 bulan yang lalu Ramadan kita lalui, dan tentunya kita berharap kita sudah sedemikian dekatnya kepada Allah di bulan Ramadan, dan kita sudah berdoa habis-habisan di bulan Ramadan itu. Dari mulai doa untuk diri kita sendiri, barangkali doa untuk Amirul Mukminin kita, doa untuk semua sahabat-sahabat kita, doa untuk keluarga-keluarga kita, doa untuk semua orang-orang yang ada di hati kita doakan semuanya, dan kita yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Hanya saja ada rasa di hati ini, kok kayaknya kesedihan ini belum kunjung berakhir. Bagaimana kita tidak bersedih orang yang sangat kita cintai, sangat kita sayangi, berada pada posisi yang kita tidak sukai dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sedih. Orang yang sepenuh hati kita menyayanginya sebagai Amirul Mukminin kita berada pada posisi yang betul-betul kita tidak sukai, tetapi tidak ada yang bisa kita perbuat selain berdoa. Kita sudah berdoa berbulan-bulan, sampai bulan Ramadan pun sudah 2 kali kita lalui, tapi kenapa Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita? Padahal Allah bilang, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya dekat dan saya kabulkan doa siapa saja yang berdoa. Kalau dia berdoa, saya kabulkan. Tapi kok kayaknya doa kita belum terkabul juga. Saya yakin tidak satu pun di antara kita yang tidak berdoa untuk kebebasan Amirul Mukminin kita. Maka saya mengajak, termasuk diri saya sendiri dan kepada kita semua, mengintrospeksi diri. Di dalam ayat lain Allah sebutkan wala saufa
Ya. Dalam ayat lain Allah sebutkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Rabbmu pasti akan memberimu sampai kamu ridho. Maka kamu ridho, Allah pasti akan memberimu sampai kamu ridho. Padahal kita ini berada pada kondisi yang tidak ada satu orang pun yang ridho dengan kondisi sekarang, enggak ada. Terus Allah bilang fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa masalah kita ini? Ketika kita renungkan ayat ini, ada sumpahnya Allah di awal ayat ini yang kita tidak perhatikan. Allah bersumpah wadduha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam ketika dia hening, ketika dia gelap gulita. Dua sumpahnya Allah. Adakah kita sudah perhatikan apa yang kita lakukan ketika waktu duha itu? Sholat duha kita sudah nggak kita perhatikan? Sholat malam ketika malam akhir malam yang hening, yang bening, ketika dia gelap gulita, ketika dia senyap, sudahkah kita lakukan? Jangan-jangan masih kurang kita. Maka ikhwan fillah, izinkan saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada semua sahabat ini, sholat malam itu ya Allah, sholat malam itu Allah janjikan pada sholat malam itu sultanan nasira, sultanan nasira, kekuatan yang menolong. Sementara kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Orang kalau dia berjuang ya, atau dia berperang sekalipun, antara si A dan si B itu kafir dua-duanya ya, maka yang dia harus perhitungkan adalah berapa kekuatan musuhnya. Musuhnya punya apa, maka dia harus punya seperti yang dipunyai oleh musuhnya itu. Kalau musuhnya punya pesawat tempur 1 juta, dia harus punya lebih dari 1 juta. Kalau musuhnya punya prajurit 100 juta, maka dia harus punya prajurit juga lebih dari 100 juta, baru dia bisa mengalahkan musuh. Kalau musuhnya dia punya keahlian strategi dan lain-lain sekian levelnya, maka dia harus punya level di atasnya. Itu kalau tidak ada iman dan tidak ada Allah di sana. Kafir sama kafir. Tapi kalau orang beriman, dia tidak perlu perhitungkan berapa kekuatan musuhnya. Yang dia harus perhitungkan dirinya itu layak ditolong Allah apa enggak. Kita ini, kondisi kita ini bagaimana? Coba kita lihat diri kita ini. Ini kita sudah pantas ditolong Allah atau belum? Jangan-jangan kita memang belum pantas ditolong Allah. Hati kita ini masih kotor, masih menjelek-jelekkan saudara-saudara kita, masih mencaci maki, mengkutuk-kutuk orang, masih segala macam. Kotor hati kita itu, sehingga kita tidak pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersihkan di bulan Ramadan ini, sudah lewat sekarang ini di bulan Syawal kita saling memaaf-maafkan. Habis sudah bulan Syawal itu masih juga di hati kita itu, Masya Allah. Bagaimana Allah akan memberi sultan dan nasira. Maka ya Allah, ya Rabb kami, bantu kami membersihkan hati kami ya Allah. Selalu diingatkan oleh Amirul Mukminin, ukhuwah, ketaatan. Kamu bersama siapa? Bersama struktural kamu jaga dia, kamu perkuat ukhuwahmu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kamu sabarkan dirimu membersamai orang-orang yang baik-baik, yang dia berjuang menginginkan rahmat Allah,
pada waktu siang maupun sore hari. Berharap wajah Allah itu. Jangan hatimu itu, jangan matamu itu, wala ta'du ainaka. Jangan matamu itu lewat untuk memperhatikan yang lain-lain. Di antara kita ini masih juga banyak yang sibuk memperhitungkan kekuatan musuh. Tidak usah, lihat saja. Kita ini tolong Allah pendak. Nggak usah itu busuk kita begini, busuk. Nggak usah, biarin aja. Yang kita lihat ini, kita pantas ditolong Allah pendak. Berhenti sudah urus-urus yang lain-lain yang bukan urusan kita itu. Lihat diri kita ini. Kenapa? Kalau kita ditolong Allah, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau kamu ditolong Allah, enggak ada yang bisa mengalahkanmu. Maka ngapain kita perhitungkan kekuatan musuh? Kalau kita beriman, kalau kita ditolong Allah. Kita ini lihat diri kita. Apa yang kita lakukan ketika malam gelap gulita, ketika malam walaili idza saja, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu salat tahajud? Ayat yang dibacakan oleh Imam tadi, aqimis salat dulu syamsi la ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Sudahkah kau baca Quran waktu fajar? Sudahkah kau membiasakan dirimu? Janjinya Allah setelah itu sultanan nasir. Kita berada pada masalah, kita masuk dalam masalah itu dalam kondisi yang salah. Kita keluar pun dari masalah dengan cara yang salah. Kita minta dalam sholat tahajud, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, beri jalan masuk yang baik, jalan keluar yang baik. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, jadikan bagi kami sultan ya Allah menolong. Sudah sholat tahajud, alhamdulillah. Sekarang satu lagi yang ingin saya ingatkan, sholat duha kita sahabat-sahabat semua. Waktu duha, Allah bersumpah demi waktu duha. Waktu duha ini waktu orang dohiyah itu berkorban. Apa pengorbanan untuk Allah di waktu duha itu? Kau bisa nggak sisipkan waktumu sebentar untuk 2 rakaat? Kemudian kamu bermunajat kepada Rabbmu. Apa munajatmu itu? Allahumma inna duha'aka ya Allah, waktu duha ini duha'mu ya Allah, wal baha'aka, dan keindahanmu, wal jamalka, kecantikan adalah kecantikanmu, semua yang cantik, yang indah di alam ini semua milikmu ya Allah. Wal quwwatuka, dan semua kekuatan itu kekuatanmu yang paling kuat ya Allah. Wal qudratuka, semua kudrah, kehebatan orang itu engkau yang paling hebat ya Allah. Tangan di hati ketika salat doa, itu doa yang kita dianjurkan. Sudah enggak kita betul-betul sungguh-sungguh? Wal ismatuka, dan perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah. Lindungi kami, jaga kami, penjagaanmu ya Allah. Baru setelah itu kita minta, Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu ya Allah. Kalau rezekiku ada di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardh fa akhrij, kalau rezekiku itu ada di bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu ya Allah, kalau susah rezeki itu mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalaupun haram, ada haram-haramnya ya Allah rezeki. Kita tidak tahu. Zaman sekarang ini kita tidak tahu sudah haram-haramnya rezeki kita itu. Yang riba-ribanya masuk di situ tidak ketahuan sudah. Fatahhirhu ya Allah, bersihkan dia ya Allah. Mohon sama Allah.
dengan kekuatan Allah, dengan kudratullah, dengan duhanya Allah, dan semuanya kita mohon. Atini ma'ataita ibadika sholihin, berilah kepadaku ya Allah. Doa kita di waktu duha itu, berilah kepadaku ya Allah apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Maka dikatakan sholat duha itu pembuka pintu rezeki, karena anjuran Rasulullah di sholat duha itu doanya seperti itu, ada hubungan dengan rezeki. Tetapi waktu duha itu memang waktu mencari rezeki, dan waktu kita mengorbankan rezeki kita. Oh iya, sudah nggak kita sedekah? Sudahkah kita sedekah pada hari itu? Ya Allah, ada yang istrinya di rumah mengabari suaminya, dia bilang, bang, ini anak kita lagi sakit. Kata suaminya, kamu kurang sedekah, coba sedekahlah. Sedekah apa katanya? Abang nggak ngasih duit, kita mau sedekah pakai apa? Sedekah walaupun dengan segelas air, tasaddaq walau bima, satu gelas air, kamu niatkan sedekah, bisa. Apalagi masih punya lebih dari segelas air putih, apalagi kalau masih ada manis-manisnya, segelas air putih tawar itu saja sudah sedekah. Sedekah. Kita nggak berpikir sedekah, tasaddaq. Niat sedekah, karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu adalah dari niat. Kamu niat sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, kalau kamu bermunajat, najah artinya kamu ada maumu sama Rasul, sama Rasulullah, kamu ada mau spesial dengan Rasul. Bermunajat itu artinya minta sesuatu yang spesial, minta waktunya Rasulullah khusus untuk kamu. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka kamu dahulukan, qaddimu, antara najwamu itu sedekah. Ada yang mengatakan maksudnya sebelum kamu munajat kepada Rasul, kamu sedekah dulu. Ada yang bilang baina yaday, artinya kedua, antara kedua-duanya. Sebelum kamu bermunajat kepada Rasul kamu sedekah, setelahnya kamu sedekah lagi. Begitu kamu diomongin oleh Rasulullah, begini masalahmu itu apa? Oh begini, oh ya kamu punya sedekah lagi. Sudah ada jalan, alhamdulillah, ternyata beginilah, sedekah lagi. Itu kepada Rasul. Allah kasih tahu kita, kalau kepada Rasul kamu ada sesuatu yang kamu mau, sedekah. Lah kita mau munajat sama Allah, terus udah sedekah, munajat sama Allah, mestinya kan sedekahnya lebih. Ini enggak pernah sedekah, cuma minta tok itu. Tangan kosong kita minta, enggak ada apa, enggak ada anu-anunya, enggak ada. Ya Allah, susah kita ngomongnya. Nah, kita ini enggak memperhatikan seperti itu. Allah, ya. Semoga Allah bimbing kita ini. Sumpahnya Allah itu waktuha wal laili idza saja. Demi waktu duha, demi malam ketika hening dia. Apa lanjutannya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Rabbmu pasti akan memberimu sehingga kamu ridho. Tapi apa? Allah bersumpah demi yang dua ini. Sumpahnya Allah tidak kita indahkan, cuman kita ingat ujungnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberimu sampai kamu ridho. Sekarang kita sudah banyak diberi oleh Allah, tapi kita tidak ridho juga. Kita sudah
diberi oleh Allah kenikmatan dunia ini, diberi kita rezeki oleh Allah, tapi kita tidak ridho dengan rezeki yang Allah beri. Ya Allah, masih kurang ya Allah. Dia diberi masa muda yang bebas, yang merdeka, dia bisa ngaji kapan saja, dia bisa bangun sholat kapan saja, kerja kapan saja. Tapi dia tidak ridho. Ya Allah, coba kalau saya punya istri ya, dia bayangkan dia punya istri. Begitu dia sudah punya istri, dia tidak ridho dengan istrinya. Ya Allah, kenapa istri saya modelnya begini ya? Istri orang itu tidak begitu. Tidak ridho dia. Dikasih oleh bapaknya uang 1,5 juta. Ini kamu 1,5 juta ya. Bagaimana kamu ridho? Oh senang dia. Begitu adiknya dikasih 2 juta, dia bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu adiknya dikasih 2 juta, dia yang kakak cuma dikasih 1,5 juta. Bersyukur dia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti akan memberimu sehingga kamu ridho. Apa? Wadduha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam ketika gulita. Tidak punya anak, kepingin punya anak, tidak ridho dia dengan kondisinya bahwa dia belum punya anak. Begitu dia punya anak, wah sudah susah lagi dia. Waduh, katanya saya ini, oh anak saya ini rewel, malam tidak bisa tidur. Dulu dia mengeluh tidak punya anak, begitu punya anak mengeluh lagi. Terus kapan berhenti mengeluhnya? Begitu sudah mulai besar anaknya, susah lagi. Wah ini pempesnya aja sekian, anunya sekian, anunya sekian. Dia pikir lagi pendidikan, mengeluh semuanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa sumpahnya Allah? Wadduha wal-laili idza saja. Ayat ini ayat untuk orang yang lagi sedih. Sebab kondisi Rasulullah ketika turun ayat ini, ketika Rasulullah berada pada suatu kondisi yang sangat sedih, kalaupun mungkin bukan puncak kesedihan Rasulullah waktu itu, tapi sedih banget. Bayangkan kondisi carut marut, kondisi ujian yang sekian banyak di Mekah itu, hinaan cacian orang di Mekah, kemudian tidak turun wahyu dalam waktu yang cukup lama. Apa kata orang-orang di Mekah? Katanya sudah ditinggali Muhammad itu oleh Tuhannya. Kondisi ketika seorang kekasih terpisah dengan kekasihnya, yaitu Muhammad SAW terpisah dengan rohnya, kekasihnya. Maka siapa saja yang berada pada kondisi dia terpisah dengan kekasihnya, hendaklah dia perhatikan surat Ad-Duha ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kamu pasti akan diberi. Kenapa wala sawfa yu'ti? Karena ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu itu tidak meninggalkanmu, tidak juga membencimu. Kamu dikasih kondisi begini bukan karena Allah tidak suka, bukan karena Allah benci, enggak. Cuman apa? Cuman kamu ingat sumpahnya Allah. Waktu malam yang gelap gulita kamu ngapain? Kamu tidur sepanjang malam. Waktu duha kamu ngapain? Kamu sibuk sepanjang hari. Atau masih kamu mampu menyempatkan diri bermunajat kepada Rabbmu. Bermunajat itu bukan hanya bermunajat dengan mulutmu saja, tapi dari hatimu dan dari tangan-tanganmu. Tasaddaq, faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Kamu sedekah. Ya enak Ustaz, kalau punya duit banyak enak sedekah. Kenapa? Berpikir duit banyak sedekah materialis amat. Dengan air saja kau bisa sedekah, cuman kamu tidak pernah punya niat. Ada sahabat itu yang gelisah kalau sehari belum sedekah. Dia gelisah, apa
saya sedekah hari ini, dia lihat buruh orang yang sedang bekerja, dia datang bawakan air. Orang buruh yang sedang bekerja berkeringat, dia datang bawakan air putih. Kenapa? Dia mau sedekah. Kita berhari-hari, berbulan-bulan bahkan belum sedekah juga, tapi tidak merasa bahwa ada yang kurang dari kita. Ini yang kita coba melihat dari kita. Jangan-jangan memang Allah tidak dekat dengan kita, padahal Allah bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana kita dekat dengan Allah? Mudah-mudahan kita ini betul-betul bisa jadi orang dekat kepada Allah. Sahabat-sahabatku semua, saya mohon maaf ya. Barangkali ada tutur kata yang salah, ada yang keliru-keliru dari saya, ada barangkali hal-hal yang kurang tepat yang saya lakukan barangkali, atau yang antum lakukan juga ada hal-hal yang kurang tepat. Kita semua saling memaafkan, saling meridhoi, saling mengikhlaskan. Ridho kita dengan semua apa yang ada ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka mudah-mudahan rasa ridho itu Allah hadirkan di hati kita, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.